بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidil kaunaini was saqalain sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi war ruh bisirri ismi budduh ya quddus ya subuh ya rabbal malaikati war ruh birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para jamaah, para asatidz, wabil khusus pengurus ketua Masjid Al-Furqan, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita ucapkan sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, termasuk nikmat kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga kemampuan untuk mengikuti dan melaksanakan setiap perbuatan baik. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan niat baik dan langkah baik kita semuanya ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan Allah nilai, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat di dalam taklim ini, mudah-mudahan Allah berikan juga manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kali ini kami ingin menyampaikan satu hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dikutip dari sanad An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kullu yaumin tatlu fi syamsu ta'dilu bainasnaini shadaqatun wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibah shadaqatun wa bi kulli khatwatin tumshiha ila shalah shadaqatun wa tumilul aza anit thariq shadaqatun
Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya baca ayatnya, artinya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, setiap sulama minan nas, sulama itu mafsal, artinya sendi yang ada pada manusia ini. Apa sendi? Itu ada mi'atun salasumi'ah wasittun, ada 360 sendi. Sendi itu begitu, pergelangan apa gitu. Banyak sekali di dalam diri kita, sehingga kita kelihatannya elastis gitu. Di tangan aja nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kecil-kecil itu. Kalau nggak ada sendi Pak, begini. Makan susah ini Pak. Nyuapnya bagaimana ini? Belum di kepala. Pakai robot bisa. Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, depan. Kalau belakang harus muter dulu kali Pak. Gitu. Belum kaki. Sehingga elastis betul gitu. Kalau ada produk, katakan sepeda, ada sepeda yang dilepit Pak, dilepit, bisa ditenteng. Itu mengambil pelajaran dari sini kali. Jadi manusia itu sudah bisa, sehingga dia bisa bergerak dan sifatnya elastis. Kata Rasulullah, setiap sendi itu punya hak. Dan dinyatakan untuk diisi dengan bersedekah kita. Setiap hari sejak terbit matahari itu sendi ini bergerak mencari isi, mencari nilai. Jadi badan kita ini semuanya sangat potensi untuk bisa melakukan kebaikan. Mata kedip-kedip, kuping mendengar, hidung, mulut, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan. Nah, dengan adanya seperti ini Pak, artinya enggak kaku gitu, enggak kaku, bisa berbuat apa saja. Bisa berbuat apa saja. Tinggal dua pilihan. Kalau semua sendi ini bisa dilakukan untuk melakukan kejahatan, tentu saja dosa. Tapi kalau semua anggota badan ini dengan keelastisannya ini, gerakannya ini bisa melakukan amal baik, maka tentu saja itu akan mendapatkan apresiasi yang baik, nilai yang baik berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan itu adalah gerakan itu sedekah Pak, sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, katakan wabil khusus rupiah atau uang. Ketika orang memberikan uang kepada orang lain, baru dianggap itu sedekah. Padahal gerak ini semuanya untuk meraih kebaikan, itu juga nilainya sedekah. Di dalam hadis lain itu zikir-zikir yang kita lakukan itu Pak, at-tasbih sedekatun. Tasbih itu ucapan subhanallah. Wa tahmid sedekatun. Ucapan alhamdulillah sedekatun. Wa takbir ucapan Allahu akbar sedekatun.
Haikolah, ucapan la haula wala quwata illa billah, sedekatun. Wat tarji', istirja namanya, Pak. Apa istirja itu? Istirja itu ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu sedekah. Artinya apa? Ini ucapan juga harus disesuaikan, Pak. Disesuaikan dengan perbuatan ini. Ketika kita mendapat nikmat, yang kita baca apa tuh? Alhamdulillah, gitu kan. Semua ini nikmat. Yang kita rasakan enak itu nikmat. Bisa mendengar, bisa melihat, atau mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau mata udah lama kali dah. Mata udah lama nih Pak nih. Kaki udah lama ini. Kalau Bapak umurnya udah 60 tahun, maaf, berarti itu mata dipakai melihat selama ya 60 tahun itulah. Gitu. Kaki 60 tahun. Kalau ada yang dikit apa namanya ini? Asam urat, pegelinu, wajar Pak. Udah 60 tahun diajak jalan, dipakai jalan. Lama-lama doyok juga Pak. Doyok juga ini gitu. Wajar aja itu. Kecuali anak kecil emang masih pres. Gitu. Masih kita syukuri juga semuanya. Kita ajak melangkah untuk kebaikan, ini kaki, sedekah. Kita ajak ini tangan untuk menolong orang, memberikan manfaat kepada orang, sedekah. Mulut memberikan nasihat, memberikan apa namanya jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Itu semua kebaikan yang muncul dari anggota badan itu bernilai sedekah. Kata orang, nyari dosa gampang Pak, keluar rumah udah dosa. Tapi ini yang kita bicarakan, nyari pahala. Ternyata nyari pahala juga sangat banyak sekali Pak. Semua ini anggota yang Allah jadikan ini, manakala kita potensikan untuk berbuat baik, itu adalah pahala semua. Gitu. Ucapan-ucapan itu. Begitulah Allah jadikan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada orang yang badannya bisa nekuk Pak. Kalau orang itu kakinya sampai ke sini ini tuh melengkung atau melengkung. Itu. Semuanya bisa elastis. Olahraga bisa bergerak bagaimana modelnya. Sampai berenang, sampai melompat. Udah, manusia itu sangat luar biasa Pak. Allah ciptakan ini semuanya. Tapi itu harus ada memberikan manfaat semuanya itu Pak. Yang tinggi, orang tinggi itu Pak, jadikan manfaat. Untuk apa? Lah, itu kalau tinggi gitu kan nggak pakai tangga Pak. Cukup dia aja begitu. Listrik mati, cari yang tinggi, jangan yang pendek, kagak nyampe dia gitu. Bangku udah 2 ditumpuk masih kagak nyampe juga, pendek gitu. Tapi potensikan yang ada nikmat Allah untuk meraih kebaikan ini Pak. Bahasa Al-Quran itu sedekah aja udah, bahasa hadis sedekah. Jadi sedekah lewat itu. Ngaji itu Pak, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Baca Quran itu adalah juga sedekah. Jadi kalau begitu perbanyaklah sedekah ini dari berbagai aspek. Kalau cuma ini yang paling bagus tuh mulut Pak nih, mulut kita ini. Semua lubang yang ada pada kita ini itu nggak ada yang baik semua Pak. Dalam arti
tidak banyak memberikan manfaat kecuali mulut nih. Kalau apa saja yang keluar dari mulut kebaikan itu, ya nasihat, ya zikir, ya doa, qiraatul Quran, tasbih, semua bermanfaat. Yang keluar dari ini menurut saya. Kalau lubang-lubang yang lain, apa manfaatnya, Pak? Mata, yang dikeluarkan mata apa nih? Rebek. Apa rebek itu? Rebek. Yang keluar dari hidung, saya sebut aja udah ya, upil. Yang keluar dari kuping, curek. Yang keluar dari pori-pori, daki. Yang keluar dari kubul, kemon depan, air seni, kencing. Yang dari belakang bisa dua, benda padat, benda gas. Kentut sama tai, gitu aja udah Pak, jelas. Jadi kagak ada yang apa, yang pusar aja ada tainya. Tapi mulut ini Pak, Allah ciptakan sebagai apa namanya? Sebagai satu rais terhadap anggota semua yang ada. Untuk mengutarakan maksud hati harus pakai mulut. Bisa pakai tangan nggak Pak? Bisa juga, bisa Pak, bisa. Bapak pernah ngelihat orang gagu kawin nggak Pak? Nikah. Itu bagaimana itu? Aku kawinkan kamu. Itu jawabnya bagaimana? Dia nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Nggak bisa ngomong, nggak bisa mengutarakan. Terus bagaimana caranya? Nggak kawin-kawin. Yang penting ada komunikatif lah. Bahasa itu. Kalau nggak bahasa mulut, bahasa hati. Atau bahasa isyarat. Yang penting gitar, gitu. Itu orang gagu itu bahasanya bahasa internasional Pak. Semua orang mesti tahu isyarat gitu. Gitu. Dulu di KUA itu saya pernah ke KUA Cakung Pak, ngelihat orang ya seperti itu, orang gagu mau nikah. Kita pengen tahu aja ini bagaimana urusannya nih. Gitu. Gini Pak nih. Ada laki ini, perempuan laki nih. Kata wali hakim, karena bapaknya perempuan nggak bisa angkat tangan udah. Bagaimana cara nikahinnya? Nah, karena ini wali hakim, dia pinter emang kerjaannya gini. Dia baca bismillah. Dia biasa dah, mau dengar mau kagak, tapi jangan ngeliatin aja nih. Orang gagu namanya. Begitu, gitu. Ketawa semuanya Pak. Itu hakim punya ide aja tuh. Ketawa juga dia Pak. Ngerti juga dia, ngerti nih gitu. Berarti ngerti kan ya? Paham kan suara hati. Walaupun nggak pakai mulut, cuma begitu doang Pak. Ketawa, ya udah, itu salaman, kelas. Yang penting ada ijab dari sini, ada qabul. Ya udah, nunduk begitu, ketawa aja udah tuh. Resep memang kalau gitu, kalau saya tanya itu, Pak KUA, itu kok pakai begitu-begitu, maksudnya apa itu? Dia paham bahwa fungsi utama perkawinan diantaranya halal, udah halal begini halal. Dia ngerti, ketawa, sah. Kita mau bagaimana lagi? Aku terima qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahril mazkur. Aku terima kawinnya putra bapak Pulanah bin Pulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Nggak bisa dia begitu. Ya udah, satu-satunya jalan begini aja udah, beres sudah. Gitu. Bagi dia ngerti, bagi kita sih agak sedikit konotasinya agak porno juga. Tapi karena namanya hukum,
Ya harus dijalani seperti itu, Pak. Yaitu ijtihad. Orang KUA aja begitu, Pak, ijtihadnya itu, pikirannya. Kalau itu juga baik, itu akan menjadi manfaat dan berupa nilai. Ada nilai dan pahala orang yang mengeluarkan itu. Gagu ada pahalanya. Kan gagu jadi dari Allah juga, Pak. Gitu. Jadi bagusan gagu apa bagusan orang yang bisa ngomong ini jadinya, Pak? Gitu. Kalau orang nggak bisa ngomong, nggak bisa begitu, Pak, dia. Gitu. Dan juga dia nggak bisa, mungkin hoak enggak, bully juga enggak, terpelihara dia gitu. Gitu. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq malah setiap hari menutup mulutnya dengan batu agar tidak bisa mengeluarkan, jangankan kata-kata jelek, kata-kata yang tidak bermakna nggak pernah keluar dari mulutnya, kecuali perkataan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, memberi nasihat, pengajian, baru dibuka, setelah itu ditutup lagi. Gitu. Jadi begitu indah, Pak. Jadi makhluk yang Allah nyatakan sebagai bentuk yang sangat indah, fi ahsani taqwim, ya ini kitalah manusia. Kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semua potensi itu kita miliki. Kita bisa mendengar lewat kuping kita. Kita bisa mencium lewat hidung kita. Kita bisa bicara lewat mulut kita. Kita bisa berjalan lewat kaki kita. Kita bisa bergerak lewat tangan kita. Kita bisa berpikir lewat akal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, dalam perjalanan manusia baru nanti ada khitbah dari Allah, tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa. Itu nasib. Ada yang Allah angkat derajatnya, tapi sama-sama bentuknya, Pak. Nanti nilai manusianya beda. Tu'ti man tasa, tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya di dalam Al-Qur'an, kalau kita ingin bersyukur atas nikmat Allah, lihat saja itu. Wapi anfusikum apala tubsirun. Sesungguhnya untuk berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, jangan jauh-jauh. Wapi anfusikum, di dalam dirimu itu sudah tercakup nikmat Allah yang besar. Wapi anfusikum apala tubsirun. Apakah kamu tidak mau melihat dan berpikir tentang ciptaan Allah yang diberikan kepada kita? Dahsyat banget, Pak, dahsyat. Dahsyat. Orang bisa bangun masjid ini dengan gerakan, dengan akal. Pakai akal ini kan, pakai pikiran. Arsitek itu bagiannya. Batu bisa naik ke atas. Jadi semuanya bisa tercover, bisa terpadu, sehingga bisa jadi apa yang kita harapkan sesuai dengan desain atau gambar yang kita inginkan semuanya. Jadi dengan akal seseorang bisa hidup. Kalau tidak akal, jangankan kehidupan tentang nasib, agama saja tidak bisa jalan. Kata Nabi, la dina liman la aqlalahu. Tidak wajib menjalani agama, ajaran agama syariat, liman la aqlalahu, bagi orang yang tidak punya itu, alias majnun, PA atau gila itu, Pak. Orang gila emang wajib sholat? Enggak. Ada 3 apa yang ada hadis nih, kalau nggak salah nih, yang tidak wajib. Anis sobiyi hatta yablugha. 1, anak kecil yang belum balik, dia belum terkena hukum taklif sehingga belum ada beban untuk melaksanakan kewajiban syariat Allah.
kecuali sudah balik. Balik itu akilun baligun, sudah berakal, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kedua, anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur itu tidur Pak, nggak ada hukumnya. Dia tidur dari jam 10 sebelum zuhur, bangunnya jam 3, berarti meninggalin zuhur. Dia nggak dosa Pak, namanya uzur syar'i, tapi wajib diapakan? Diqodho gitu. Satu hari satu malam tidur kagak, kan ada juga yang begitu, kagak melek-melek sampai ketemu waktu siang, ketemu siang lagi, berarti 5 waktu. Kalau menurut ukuran dosa itu bukan maksiat Pak, karena dia melakukan tidur itu demi dia meninggalkan kewajiban, tidak ada unsur niat dan kesengajaan. Yang dosa itu kan ada unsur kesengajaan Pak. Sholat ini segen kita sholat udah lama nggak kaya gitu. Kita sholat mulu, dagangan rugi mulu, jadi kaitkan dengan kehidupan. Jadi kehidupan itu dengan kewajiban beda Pak. Ini nasib, kalau ini tugas. Dalam hal bagaimanapun kondisi kita ini, kita harus mampu melaksanakan tugas kewajiban kita kepada Allah. Dalam keadaan miskin, wajib sholat. Kaya ya sholat. Sehat sholat, sakit juga sholat. Di rumah sholat, dalam bepergian sholat. Bahkan dalam peperangan sekalipun yang sedang berkecamuk, tidak ada alasan untuk meninggalkan tugas kewajiban kita itu. Gitu Pak. Tapi kalau nasib, ya udah nasib itu. Kadang-kadang kan berbarengan antara nasib dengan kewajiban. Ini masih dikait-kaitkan Pak, nggak bisa gitu, nggak bisa Pak. Ada komandan, saya khotib di Cipinang itu Pak, di DKN, perbekalan polisi itu, kantor. Habis saya khutbah selesai, saya dipanggil, Ustadz ke kantor. Waduh, pikiran saya ini amplop ini gede nih, gitu nih, ditambahin urusannya nih. Diajak ngomong, dia bertanya, Ustadz, bagaimana Ustadz pendapatnya nih? Saya ini udah tahajud 10 tahun, ibadah 10 tahun, tapi kok pangkat saya nggak naik-naik, itu bagaimana Ustadz? Emang mau Bapak apa? Saya tahajud mohon pada Allah supaya pangkat saya itu minimal ya, komandan apalah begitu, direktur apalah begitu. Saya ingin menjadi pemimpin di kalangan institusi saya ini, kepolisian. Gitu. Kenapa saya belum naik-naik katanya? Gitu. Kalau orang yang berpikir uang Pak, itu jawabannya wanipiro gitu, wanipiro. Dia nggak berani Pak, nggak berani. Wanipiro. Baru kemarin saya khutbah di Kemenag itu, Departemen Agama, ngobrol-ngobrol untuk mencapai komandan apa namanya, ketua pengadilan tuh. Ini bukan rahasia aja Pak, nggak apa-apa. Memang udah zaman terbuka. Yang lain-lain saya juga ya, bukan rahasia umum lagi. Itu menjadi ketua Kandepag saja itu harus punya 5 miliar. 5 miliar baru jadi. Kalau kagak jadi, kalau nggak punya duit. Nah ini sholatnya rajin, zikirnya rajin, kagak punya duit. Tu'til mulka mantasa, wa tu'izzu mantasa, wa tuzillu mantasa. Biadikal khair, semua nasib ketentuan. Tapi yang namanya ini nasib bagaimanapun di antara kita tetap berbeda, tapi tidak boleh mengalahkan kewajiban kita dari apa nikmat yang Allah kita berikan ini. Itu.
Ada orang ganteng nggak ibadat, orang kaya nggak ibadat. Untuk apa gua sembahyang? Gua udah kaya. Alhamdulillah. Yang parah Pak, yang parah. Di kampung saya ada orang berangkat haji, pulang haji agak sembahyang. Aki-aki ini urusannya nih. Ditanya, Ki, udah tua, kenapa nggak sembahyang? Kata Ustadz itu kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dari sholat yang kita lakukan. Itu kalau saya hitung-hitung dengan umur saya yang udah tua itu masih kelebihan pahala, banyak pahala. Apa yang mati kagak sholat itu pahala masih apa? Masih ada, saking banyaknya itu pahala yang ada di sana gitu. Nah, nggak begitu cara berpikirnya. Pahala sebanyak apapun yang kita miliki itu usaha kita. Coba dah, Lailatul Qadar, satu malam saja kita ibadat itu dinilai sama dengan ibadat min alfi syahrin, khairun min alfi syahrin, 81 tahun. Boleh jadi ada orang umurnya 25 tapi nilai ibadahnya sudah melebihi gitu. Nah, jadi kelebihan nilai pahala yang didapati itu tidak bisa menggugurkan kewajiban salat, zakat, tidak bisa digugurkan dengan pahala yang dia terima dari Allah. Karena dia menghitung secara kalkulator, matematik, ini pahala lebih banyak daripada sampai mati. Ukuran dia, ini pahala masih banyak. Tak usah ibadat, tak usah ibadat. Cukup saja, diam saja. Ini pahala masih ada, masih ada. Gitu. Nah, jadi potensi banget ini anggota yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri gitu. Syukur nikmat dari anggota itu akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Pertama Pak, pertama ditanya itu nikmat Allah dulu itu yang diberikan kepada kita. 4 nih. Wa an jasadihi fima ablah. Itu badan, semua potensi dikasih. Kalau udah badan menyeluruh Pak, mata, kuping, itu semua pima ablah. Untuk apa kau gunakan? Dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Wa an umrihi fima afna. Itu umur yang diberikan Allah 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Kau habiskan untuk apa? Yang ketiga ditanya tentang harta, an malihi. Kalau ini satu, kalau harta dimintai pertanggungjawaban 2 Pak. Harta min ainak tasabah wa maza anfaqoh. Dari mana kau dapatkan harta dan kemana kau gunakan ini harta? Yang kita dapetin mau banyak dikit dimintai pertanggungjawaban dan digunakan untuk apa? Itu pun juga akan dipertanyakan oleh yang memberi nikmat. Sementara kita yang dapat nikmat kaya, nikmat ya senang aja senang, tapi tidak pernah ada pikiran ini akan diminta pertanggungjawaban ini, gitu. Kalau bahasa kantor apa? LP apa? LPJ itu ya, laporan pertanggungan jawab. Ada nanti Pak di hadirat Allah itu. 2 kalau harta, min ainak tasabah, dari mana kita dapetin, dengan cara apa, dan kemana ini harta kita gunakan. Tapi kalau yang jelek itu Allah nyatakan langsung aja Pak, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan di antara harta kamu yang kau dapati dengan cara yang batil. Mencuri, korupsi, jangan dimakan. Karena nanti akan merusak semua sendi-sendi yang ada dalam pikiran, dalam jiwa kita semuanya. Mulut, kalau orang kaya kan mulutnya agak sedikit
Sok gitu Pak, sombong. Sampai ada yang mau beli pala orang. Lu jangan macam-macam lo. Pala lu gue beli. Orang sombong, orang kaya. Pala orang mau dibeli Pak. Ya bagaimana itu? Orang sombong sah-sah aja. Matanya yang dilihat udah yang indah-indah. Yang miskin-miskin udah nggak kelihatan. Yang rendah nggak kelihatan. Sampai kakinya juga jalan menuju yang enak-enak menurut hawa nafsu. Ke masjid dianggap nggak enak Pak. Siapa yang bilang enak ini? Kita waktunya tidur ini. Enak tidur ini. Sholat subuh tadi jam 3 Bapak udah berangkat kemari. Kagak enak. Lagi tidur di kamar yang penuh AC. Dengan bantal guling yang empuk, kasurnya empuk. Yang wangi harum. Tiba-tiba harus kita tinggalkan demi iman. Demi untuk menunaikan kewajiban kita. Sebagai seorang mukmin. Ini tugas hidup. Jangan dikaitkan dengan itu lagi tadi itu. Gitu. Kata orang, ini orang-orang sentimen ini Pak, itu kan orang-orang yang pada sholat rajin itu karena miskin aja itu. Saya nggak cocok itu Pak. Tuh dan begitu nggak cocok itu. Karena dia punya iman Pak, punya iman. Kalau kebetulan ada itu di orang kaya tidak mau ke masjid, itu lantaran bukan apa saja dia miliki, emang dasarnya kagak punya iman Pak. Gitu. Dan Rasulullah suatu ketika sholat asar kumpul dengan sahabat-sahabat, ada seorang bapak tua keluar dari masjid. Apa kata Rasulullah? Ya sahabat, ishhadu annahu mu'min. Hai sahabat, lihat itu orang, saksikan, itu bapak tua adalah seorang mukmin. Karena Rasulullah menyaksikan setiap waktu dari rumah masjid jamaah, pulang jamaah, terus nggak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah. Ishhadu annahu mu'min. Nggak dibilang itu yang rajin sholat itu orang kaya semua, enggak. Itu orang miskin enggak, semua enggak. Karena ini hadir di masjid-masjid kebaikan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bersyukurlah atas nikmat Allah, terutama nikmat pribadi ini yang Allah berikan. Jadikan nikmat ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Artinya apa? Jangan kita gunakan nikmat ini yang menyebabkan Allah murka. Itu aja udah kita jaga Pak. Ini kaki nih melangkah kemana nih? Kemana aja bisa ini kaki. Ke tempat yang jelek bisa, ke tempat yang bagus bisa. Tugas kita adalah dalam rangka bersyukur atas nikmat sehat kaki yang bisa melangkah. Jangan kita gunakan langkah ini menuju tempat yang Allah tidak senang, yang Allah tidak ridho. Ini kaki Allah ridho digunakan untuk jalan menuju ibadat. Itu aja udah Pak. Gitu. Kita jaga aja nih kaki, jangan gitu. Ini bisa potensi jelek, potensi bagus. Bagus memberi, jelek ngambil. Nah, gitu aja udah itu. Jangan ngambil hak orang lain, tapi banyak-banyak memberi, sedekah dan lain sebagainya. Jadi lakukan, manfaatkan nikmat ini untuk bersyukur demi menyenangkan, demi ridhonya zat yang memberi nikmat. Kalau sudah Allah ridho kepada orang yang diberikan nikmat, dititipkan nikmat, kesenangan Allah bisa dibuktikan Pak. La azidannakum gitu. Allah tambah-tambah itu. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Harta, jabatan, pangkat, semua potensi yang ada di termasuk strata sosial Pak, posisi kita di masyarakat itu juga nikmat, itu nikmat, kita gunakanlah. Pejabat
yang adil. Orang kaya bersedekah, orang pinter yang dikasih ilmu untuk memberikan itu harta, apa namanya, pemikiran, ilmu, itu sedekah semua lah. Apa sih kebaikan sedekah semua, Pak? Ini saya lagi melacak aja nih. Jadi sedekah itu enggak satu, bukan hanya harta, tapi semua, Pak. Kita akan bisa melakukan kebaikan itu demi untuk mencapai kebaikan. Kata ulama begini, kalau Allah menghendaki orang itu ibadat, Allah terlebih dulu kasih dia sehat, Pak. Kasih sehat. Kalau sudah kemauan Allah terus dikasih sarana itu, alat sehat, tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah, untuk ibadah, Allah murka, betul, Allah murka. Dikasih harta, maksudnya apa? Kata Allah, ahsin liman asa'a ilaik. Harta itu kan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kepada kamu. Dikantongin sendiri, Pak, dikantongin sendiri, nggak keluar itu, nggak keluar itu harta yang banyak itu. Allah murka itu, Pak. Kan dalilnya itu ahsin liman asa ilaik. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, yupaqihu fiddin, Allah kasih ilmu, Allah kasih kesabaran untuk duduk sesaat bersama guru dan ulama. Namanya alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kamu selalu duduk bersama di majlis-majlis ulama. Majlis ulama itu yang dimaksud ini, pengajian itu. Guru-guru kita ini alhamdulillah kan setiap minggu, ya oke ya, setiap minggu ada kegiatan nih, cakep itu. Itu majlis ulama. Duduk aja, Pak, duduk aja, Pak. Mau tidur kayak emang kagak, duduk aja, duduk. Itu pahalanya gede juga itu, Pak. Itu. Makanya saya bilang gampangan nyari pahala daripada nyari ilmu. Man kharaja ilmin baiti fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumah niatnya ibadat, niatnya menuntut ilmu, dia itu bahwa fi sabilillah. Dia diberikan pahala seperti pejuang-pejuang di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kembali. Itu artinya dia memanfaatkan potensi yang ada. Terus orang yang duduk satu saat saja di dalam pengajian, itu pahalanya sama dengan orang sholat sunat 1000 rakaat. Pahala sholat sunat 1000 rakaat, kita nggak bisa bayangin, Pak. Susah itu tuh. Pahala itu sama dengan hanya duduk sesaat di majlis-majlis ilmu. Itu apresiasi dari Rasulullah, itu jaminan dari Rasulullah supaya umatnya itu benar, Pak. Harus diiming-iming itu. Ada iming-iming apa iming-iming ya namanya? Ya iming-iming intensif apa namanya itu iming-iming. Ya kalau dia sholat di Masjidil Haram 100.000, di Madinah 1000, kalau di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas 500. Itu bilang. Kalau orang suka jamaah 27 dibanding sholat sendiri, iming-iming. Boleh begitu, Pak, boleh begitu. Nanti kamu, kalau keluar satu atau kalau rapot ini semuanya 7, kagak ada yang merah, ayah beliin sepeda. Boleh itu, Pak. Memberi semangat itu. Ini semangat itu. Nah ini ngaji aja hadir, itu enggak dibilang duduknya harus di depan, kupingnya harus dipasang, pikirannya harus tenang, dengerin dan lain sebagainya. Enggak, datang, duduk, nyender, tidur, ngiler, pahala. Tuh. Tenang aja, Pak. Jadi banyak itu pahala udah itu.
Ini jaminan Rasulullah. Ngiler aja pahala gitu. Jadi ngiler apa yang bagus? Ngiler di saat ngaji tuh bagus itu, Pak. Bagusnya apa? Dikasih pahala oleh Allah gitu ya Allah. Begitu luar biasa. Makanya saya dengar juga guru itu orang mukmin itu ada 3 nih. Tapi niat bagus nih. Ada mukmin sejati, ya, mukmin sejati, ada mukmin merpati, ada mukmin pedati. Wah. Kalau mukmin sejati itu tujuannya memang keluar dari sini, dari hati. Aku mau ngaji, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Udah, ini perintah Allah. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan Rasulullah akan senang ini. Tanpa ada apa-apa, ngaji, jalan bismillah. Itu mukmin sejati. Kalau mukmin merpati itu harus pakai diempanin dulu, Pak. Itu burung merpati selalu di atas sana, diam di sangkarnya gitu. Tapi kalau dikasih jagung makanan, dilempar wah, kumpul gitu. Itu ngaji supaya banyak nih, supaya banyak yang datang, gampang, Pak. Diumumin aja, diumumin. Besok ngaji jam 1 malam. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Kan orang pada tidur. Jam 1 malam. Yang hadir akan diberikan amplop. Isinya 1 juta. Dia kagak tidur, Pak, dari sore, Pak. Nungguin jam 1. Itu merpati. Kalau kagak diempanin, dia kagak turun. Kalau kagak diiming-iming, dia kagak datang itu ngaji. Itu iman mukmin merpati. Ada lagi mukmin pedati. Apa pedati, Pak? Pedati itu yang kuda ya, yang lain itu pedati. Itu maunya digebugin aja, Pak. Jeger, baru jalan. Kalau kagak digebugin, diem aja, Pak, gitu. Ditarik itunya, digebuk, baru jalan. Begitu juga orang Islam. Kalau jadi mukmin pedati, kalau kagak diubrak-ubrak gitu, jaga keluar rumah, gitu. Apalagi diancam, wah udah gitu. Nah, jadi itu bahasa pemikiran mubalig aja itu, Pak. Jadi mubalig itu ya dia ngomong sesuai dengan kondisinya aja. Memang begitu. Saya juga punya taklim, Pak. Ibu-ibu itu kalau ngaji 700 orang di kampung, di Kayu Tinggi 700 orang. Sementara di masjid-masjid yang lain 15 orang, 30 orang. Ini 700, 600. Dari Tambun, dari Gempol, dari Cakung, pada datang itu, Pak. Kenapa? Itu taklim diadakan oleh bos PT Mesindo. Dia murah orangnya. Setiap ngaji ada ibu-ibu segepokin duitnya. Merah semua, Pak. Sebelum saya doa nih habis ngaji, jalan. Cepet. Udah gitu tuh. Saya dilewatin, Pak. Enggak dibagi saya. Di jemaah doang cepet. Di depan saya ya kasihkan 5 lembar gitu cepet ya. Kagak dilewatin. Katanya kurang ajar nih orang nih. Gitu. Terus cepet. Besok nambah lagi orang. Cepet. Satu saat diganti, bukan cepet. Cuma besek kue snack. Apa kata ibu? Ya snack. Gitu. Ya snack katanya. Jadi kendor jadinya imannya. Jadi ada iman cepean, ada iman besekan gitu. Nah, itu. Ya Allah. Pokoknya kalau iman sejati sudah bismillah Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Saya melaksanakan perintah Allah. Tawakal itu tunduk kepada perintah Allah.
lewat potensi nikmat yang Allah berikan. Kan Allah sudah kasih kita sehat, bisa berjalan dari rumah. Apalagi kita seger, emang Allah kasih. Allah kasih itu nikmat supaya bisa, kalau enggak dimanfaatkan ini nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah marah betul, gitu Pak. Jadi ini kajian kita kajian nikmat aja deh nih. Jadi diawali dari penciptaan manusia yang begitu indah, artinya semua potensi yang ada ini bisa bermanfaat untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala lewat amal kebaikan. Tapi jangan lupa, anggota yang Allah ciptakan dari otak sampai kaki, semua itu juga bisa menjerumuskan dia ke neraka kalau langkahnya tidak menyatakan bersyukur, malah justru dia menentang Allah. Allah yang kasih nikmat tapi digunakan untuk menentang Allah. Ada Pak, ada begitu. Nih misalnya nikmat Allah, duit kan nikmat Allah Pak. Alhamdulillah saya banyak duit ini. Itu duit digunakan untuk seneng-seneng dengan seorang wanita misalnya di hotel mana-mana. Yang dipakai untuk itu duit siapa Pak? Milik dia memang. Tapi pemberian siapa? Allah. Kenapa pemberian Allah digunakan untuk maksiat, menentang Allah? Mestinya itu duit seberapapun kita gunakan untuk kepentingan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Pak juga orang yang sadar bisa membantu orang yang kebetulan nasibnya di bawah dia, bahkan jauh di bawah. Ya, fakir miskin, tua papa, jompo, janda. Kalau janda ada dua Pak. Nih ngomongin janda dulu. Janda itu dalam bahasa Arab dua. Yang Allah suruh santuni itu namanya armalah. Umurnya 50 tahun ke atas. Ada saibah, janda juga Pak. Umurnya 50 tahun ke bawah. Yang Allah suruh kita santuni adalah armalah namanya. Kalau ada orang tua janda umur tahun 50 ke atas, itu disantuni. Kalau ada janda umurnya 50 tahun ke bawah, itu dikawini, gitu aja Pak. Dikawinin, jangan disantunin, dikawinin aja. Itu pahala Pak, pahala. Berarti menyenangkan orang, gitu aja dah. Boleh. Saya sih nggak nanya boleh Pak, tapi udah ada yang ngamalin sih. Ya, nggak pakai nanya udah saya udah. Wah, Ustadz lambat pakai nanya, boleh. Udah. Kalau udah orang Betawi bilang udah lisik di sini sih, udah itu ya. Udah gitu aja ya. Udah hampir 1 jam, cukup ya itu. Ada mau nanya gitu kira-kira ini manfaat, syukur aja udah ya. Saya lacak semuanya ini, apa semuanya, gerakan kita, nasib kita, semua. Kita berpikir saja dari alam sekitarnya Allah ciptakan, dari matahari, bulan, itu memberikan manfaat kepada kita untuk kita syukuri, gitu ya. Sampai sekecil-kecilnya, ya Allah, luar biasa Pak. Enggak kencing 1 minggu, enggak kentut saja 1 minggu, masalah itu Pak. Jadi kentut itu nikmat. Mata itu, mata, ngantuk juga nikmat. Kalau ngantuk, nguap, angop, itu isyarat. Kata Allah, berhenti dulu nyupir, istirahat, tidur. Kalau kamu mules, itu nikmat. Supaya kamu berhenti, kalau ada aktivitas, segera ke belakang, ke WC, keluarin yang ada, supaya sehat. Coba kalau itu Pak, bukan nikmat. Tahu-tahu, lagi ngantuk, nyupir, jeger. Mules tahu-tahu keluar, padahal lagi makan prasmanan rame-rame. Bagaimana itu jadinya tuh? Itu isyarat aja, itu nikmat. Untung ada ngantuk, saya istirahat tidur. Untung mules, saya lari ke sana, jadi press lagi tuh badan. Semua yang kita lakukan adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada dari Al-Quran tuh, Allah menjadikan kamu wa ma ta'malun, dan apa perbuatan kamu semua atas izin Allah. Kita hadir di sini alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan, gerakan, motivasi semua datang dari Allah berupa hidayah dan taufik yang kita terima hari ini. Yang mudah-mudahan kebaikan yang kita laksanakan ini dari malam ya, sholat tahiyat masjid, sholat ya mungkin ada yang belum hajat atau tahajud boleh Pak. Jadi 10 menit sebelum subuh masih boleh sholat tahajud Pak, masih boleh. Kecuali udah azan nggak boleh. Kalau udah salah azan ya qobliyah subuh, jamaah subuh, dan zikir-zikir yang lain ya. Mudah-mudahan itu semuanya akan menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dan mudah-mudahan semua amal kita ini bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita, akhir daripada kehidupan kita itu semua kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa aurisna ilma ma la na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna bihudaka. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudika diyanana wa anfusana wa ahlana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa wa min nafsin la tashba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.